Melanjutkan cerita sebelumnya. Lu Wenran sebenarnya tahu bahwa Wang Lin sangat berbahaya, tetapi demi mendapatkan armor jiwa, ia harus memperoleh persetujuan mayoritas kultivator yang berada di tempat itu. Karena itu, Lu Wenran sengaja menuduh Wang Lin telah mengambil kepala Liu Ziwan dan berpura-pura menjadi orang yang berjasa. Ia berbicara seolah-olah sangat menghormati para korban perang. Ia mengatakan bahwa Wang Lin dengan tingkat kultivasinya tidak mungkin membunuh kultivator Void Tribulan. Tidak masalah jika Wang Lin menghindari pertempuran. Para kultivator yang mati dari garis bujur ketiga telah gugur dengan gagah berani. Wang Lin harus menyerahkan kepala tersebut dan kembali ke bawah. Jika Wang Lin terus berpura-pura mengambil jasa, Lu Wenran mengancam akan membunuhnya. Menurutnya, tindakan Wang Lin merupakan penghinaan terhadap lebih dari 10.000 jiwa yang telah gugur. Perkataan Lu Wenran berhasil memengaruhi lebih dari 1.000 kultivator di bawah. Banyak yang mulai memandang Wang Lin dengan marah dan jijik. Namun, beberapa kultivator Void Tribulan tetap diam karena mereka memiliki penilaian sendiri dan tidak langsung percaya pada Lu Wenran. Wang Lin sama sekali tidak terpancing. Ia hanya tersenyum mengejek. Ketika Lu Wenran merasa Wang Lin tidak mungkin memiliki bukti, Wang Lin tiba-tiba mengeluarkan kepala kedua. Kali ini kepala itu milik Su Decai, kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau. Kemunculan kepala Su Decai membuat seluruh istana bawah tanah langsung sunyi. Beberapa kultivator yang pernah bertarung dengannya langsung mengenalinya. Mereka tahu Su Decai sangat kuat, terutama karena kecepatan merapal mantranya sangat mengerikan. 3 kultivator Void Tribulan bahkan langsung berdiri karena terkejut. Mereka baru menyadari bahwa Wang Lin ternyata telah membunuh 2 kultivator Void Tribulan. Kemunculan kepala kedua menyebabkan penilaian banyak orang terhadap Wang Lin berubah drastis. Yan Lu sangat terkejut. Sebelumnya saja ia menganggap membunuh 1 Void Tribulan sudah luar biasa. Sekarang Wang Lin menunjukkan kepala kultivator Void Tribulan kedua. Su Dongde juga sangat terkejut. Ia sebelumnya berbicara untuk menentang kesombongan Lu Wenran, tetapi sekarang ia semakin yakin bahwa tindakannya benar. Dalam pikirannya, jika Wang Lin tidak memenuhi syarat, maka hampir tidak ada orang di sini yang memenuhi syarat. Sementara itu, orang tua bermarga You menjadi pucat dan ketakutan. Ia teringat bahwa sebelumnya ia pernah meremehkan Wang Lin. Sekarang ia takut telah menyinggung orang yang sangat berbahaya. Lebih dari 1.000 kultivator kembali gempar. Bagi mereka, Void Tribulan adalah eksistensi yang sangat jauh di atas mereka. Melihat Wang Lin membawa 2 kepala Void Tribulan membuat mereka benar-benar terguncang. Lu Wenran masih mencoba mencari alasan. Wang Lin kemudian mengatakan bahwa kedua kultivator Void Tribulan itu sebenarnya dibunuh oleh seorang lelaki tua misterius dengan kultivasi yang tidak dapat diketahui. Menurut Wang Lin, lelaki tua itu membunuh Void Tribulan pertama. Wang Lin kebetulan melihatnya dan mengambil kepala dari mayat tersebut. Kemudian lelaki tua itu muncul lagi ketika Wang Lin sedang berpatroli. Ia membunuh Void Tribulan kedua. Wang Lin kembali kebetulan melihatnya dan mengambil kepala tersebut. Wang Lin sengaja menyampaikan cerita ini dengan nada datar dan menyindir, seolah-olah mengikuti logika Lu Wenran sendiri. Namun Lu Wenran tahu betapa kuatnya Su Decai. Ia bahkan mengenal reputasi Su Decai sejak pertempuran pertama. Karena itu, melihat kepala Su Decai membuat Lu Wenran mulai panik. Lu Wenran masih berusaha mengatakan bahwa mungkin lelaki tua misterius itu memang melakukan semuanya dan Wang Lin hanya beruntung mendapatkan kepala tersebut. Tetapi sebelum ia selesai berbicara, Wang Lin tertawa. Wang Lin mengangkat tangan kirinya. Di telapak tangannya muncul jiwa hantu. Jiwa itu berteriak kesakitan dan memiliki penampilan yang sama persis dengan Su Decai. Ini adalah bukti yang jauh lebih kuat. Jika Wang Lin hanya menemukan kepala Su Decai dari mayat yang telah dibunuh orang lain, ia tidak mungkin memiliki jiwa Su Decai. Begitu jiwa Su Decai muncul, seluruh tuduhan Lu Wenran runtuh. Wajah Lu Wenran langsung pucat. Ia mundur beberapa langkah dan tidak mampu lagi memberikan bantahan. Setelah membungkam Lu Wenran, Wang Lin tidak lagi membuang waktu. Ia bertanya kepada orang tua bermarga You mengenai prosedur terakhir untuk menyatu dengan armor jiwa. Orang tua itu menjelaskan bahwa armor jiwa dipanggil berdasarkan darah dan kultivasi, tetapi pada tahap terakhir, orang yang akan menyatu dengannya ditentukan oleh pilihan mayoritas kultivator yang berada di sana. Dengan kata lain, Wang Lin dan Lu Wenran sekarang harus bersaing mendapatkan dukungan mayoritas. Lu Wenran sadar bahwa jika Wang Lin berhasil menyatu dengan armor jiwa, posisinya akan menjadi sangat buruk. Karena konflik mereka sebelumnya,
Ia takut Wang Lin akan segera menekannya setelah memperoleh armor jiwa. Akhirnya Luenran mengambil keputusan ekstrim. Ia akan membunuh Wang Lin sebelum pemungutan suara selesai. Ia berpikir bahwa jika Wang Lin mati, tidak ada lagi orang yang bisa bersaing dengannya untuk armor jiwa. Bahkan jika ia kemudian mendapat hukuman dari leluhur karena membunuh Wang Lin, menurut perhitungannya, hukuman itu masih lebih baik daripada membiarkan Wang Lin memperoleh armor jiwa. Luenran pun langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin sebenarnya sudah lama berjaga-jaga terhadap kemungkinan ini. Ketika Luenran menyerang, Wang Lin segera mundur. Kecepatan merapal mantra Wang Lin sangat tinggi karena urat mantra pertamanya telah terbentuk, sehingga ia mampu bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, armor jiwa di belakang Wang Lin memancarkan cahaya hantu yang sangat besar. Inilah saat penentuan dimulai. Para kultivator di bawah harus memilih antara Wang Lin atau Luenran. Di tengah pemilihan, seorang kultivator tua dari padang rumput langit ekstrim tiba-tiba menyatakan bahwa Wang Lin pernah menyelamatkan nyawanya. Karena itu, ia meminta semua orang memilih Wang Lin. Pernyataan ini penting karena identitas orang tersebut membuat perkataannya memiliki pengaruh di antara para kultivator padang rumput langit ekstrim. Kemudian Yan Lu mengambil keputusan berani. Ia langsung menyerang Luenran untuk membantu Wang Lin. Ini berarti Yan Lu secara terbuka memilih pihak Wang Lin dan bersedia mengambil risiko menyinggung Luenran. Su Dongde juga akhirnya bergerak. Setelah sebelumnya sudah menyatakan dukungan terhadap Wang Lin, ia tidak lagi takut. Luenran sadar bahwa dirinya sudah kalah dalam perebutan dukungan. Karena itu, ia memutuskan untuk membunuh Wang Lin sekarang juga, bahkan jika semua orang menyaksikannya. Ia bergerak sangat cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Wang Lin mundur 3 langkah, lalu mulai melakukan serangan balik. Dengan bantuan urat mantra di tubuhnya, kecepatan Wang Lin dalam membentuk segel meningkat secara drastis. Ia mulai melepaskan mantra secara berturut-turut dengan kecepatan yang sebelumnya hanya dikenal dari Su Decai. Serangan awalnya, 2 tombak 7 warna, yang salah satunya dilapisi api. 2 telapak tangan, dan 2 payung pembakaran alam. Luenran menggunakan kultivasi Void Tribulan tahap pertengahan untuk menghancurkan kedua tombak 7 warna. Namun, 2 telapak tangan kemudian menghantamnya, disusul 2 payung pembakaran alam yang melepaskan api penghancur. Pada titik ini, Luenran akhirnya benar-benar yakin. Wang Lin memang telah membunuh Su Decai. Kecepatan merapal mantra Wang Lin terlalu mirip dengan Su Decai. Luenran menyadari bahwa Wang Lin kemungkinan memperoleh metode tersebut dari ingatan Su Decai setelah membunuhnya. Wang Lin sama sekali tidak berhenti. Ia menggunakan teknik malam yang terbelah. 2 matahari merah muncul di tengah ilusi lautan yang luas dan meledakkan kekuatan untuk menghancurkan kegelapan. Kemudian Wang Lin menggunakan teknik mengalir waktu. 2 pintu raksasa muncul di atas lautan. Aura kuno dari pintu tersebut menyebabkan waktu seolah melambat, memberikan tekanan besar pada Luenran. Tetapi Wang Lin masih terus menyerang. Ia kemudian menggunakan rangkaian mantra panggil angin, panggil hujan, gudang senjata magis, gunung runtuh, tanah runtuh, dan bulan gelap, langit cerah. 2 bulan gelap dan 2 matahari terang muncul, menciptakan kekuatan besar dari mantra sekte bulan gelap. Semua mantra itu digunakan hampir tanpa jeda. Ini menjadi salah satu demonstrasi paling jelas mengenai betapa mengerikannya kecepatan merapal mantra Wang Lin setelah pembentukan urat mantranya. Luenran harus menghadapi seluruh rangkaian serangan tersebut. Ia menahan telapak tangan, terbakar oleh payung pembakaran alam, dihantam kekuatan malam yang terbelah, terpengaruh oleh mengalir waktu, dan menghadapi berbagai mantra lainnya secara berturut-turut. Pada akhirnya, Luenran berhasil menghancurkan semua mantra Wang Lin, tetapi harganya sangat besar. Ia kehilangan 1 lengan dan mengalami luka serius. Namun, bukannya mundur, Luenran justru semakin gila. Ia langsung menyerang Wang Lin. Yan Lu dan Su Dongde segera bergerak untuk membantu Wang Lin. Namun Luenran mengorbankan sebagian darahnya untuk menciptakan 2 avatar darah. Kedua avatar tersebut menghadang Yan Lu dan Su Dongde sehingga mereka tidak bisa segera membantu Wang Lin. Sementara itu, Luenran sendiri terus mengejar Wang Lin dengan seluruh kekuatannya. Luenran mengangkat tangan dan memanggil 9 roda gigi berigi. Ia kemudian melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Wang Lin. Wang Lin mengetahui betapa kuatnya kultivator Void Tribulan tahap pertengahan. Namun ia juga memahami bahwa, jika Luenran berhasil mendapatkan armor jiwa, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu, Wang Lin tidak mau mundur.
Ia memutuskan untuk bertaruh dengan nyawanya sendiri. Wang Lin belum menggunakan mantra 3 kehidupan. Artinya, ia masih memiliki 3 kehidupan. Ia memutuskan menggunakan 1 kehidupan untuk mengambil risiko ini. Jika menang, ia akan memperoleh keuntungan besar dengan mendapatkan armor jiwa. Jika kalah, ia masih memiliki 2 kehidupan dan dapat melarikan diri. Dengan tekad tersebut, Wang Lin menggunakan teknik merobek langit. Ia merobek kekosongan dengan tangannya. Merobek langit berhasil menghancurkan 4 dari 9 gigi berigi. Namun 5 gigi tersisa tetap melaju ke arah Wang Lin. 5 gigi berigi berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengalami luka berat. Darah menyembur dari tubuhnya dan ia terdorong mundur. Lu Wenran mengira Wang Lin akhirnya akan mati. Ia bahkan membayangkan tubuh Wang Lin terbelah dan jiwa asalnya hancur. Ia tertawa histeris sambil menyatakan bahwa Wang Lin tidak pantas menjadi musuhnya. Para kultivator di sekitar juga sangat ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa Lu Wenran telah benar-benar menjadi gila. Bahkan beberapa orang yang awalnya memilih Lu Wenran mulai menyesal. Mereka takut jika Lu Wenran memperoleh armor jiwa, ia akan membunuh semua saksi yang mengetahui apa yang terjadi dan kemudian menyalahkan benua iblis hijau. Tawa Lu Wenran tiba-tiba berhenti. Wang Lin tidak terbelah menjadi 2 seperti yang ia bayangkan. Tubuh Wang Lin memang terluka dan darah terus keluar, tetapi terdengar suara benturan logam. Ternyata tubuh fisik Wang Lin yang sangat kuat berhasil memainkan peran penting dalam menahan serangan tersebut. Selain itu, sebuah lentera dengan cahaya lembut muncul di atas kepala Wang Lin. Cahayanya menyelimuti tubuh Wang Lin dan membuat luka-lukanya pulih dengan cepat. Lu Wenran kembali marah. Ia tidak bisa menerima bahwa Wang Lin masih hidup. Lu Wenran kembali menyerang. Ia mengatakan bahwa sekalipun tubuh Wang Lin kuat dan memiliki harta pelindung, Wang Lin tetap akan mati. Ia bergerak dengan sangat cepat. Langkah pertama, jaraknya kurang dari 500 kaki. Langkah kedua, jaraknya kurang dari 100 kaki. Ia bersiap memberikan pukulan terakhir. Namun tepat pada saat itu, armor jiwa banteng surgawi bergerak. Armor tersebut tiba-tiba berubah menjadi ribuan untayan hitam. Untayan-untayan tersebut bergerak dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Lin dikelilingi oleh untayan hitam tersebut. Kemudian, aura dahsyat meledak dari armor jiwa. Ketika aura itu mengenai Lu Wenran, ia langsung memuntahkan darah. Ekspresinya berubah menjadi ketakutan dan keengganan. Ia menyadari bahwa sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Dan ia hanya mampu berteriak. Tidak. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wang Lin dan mulai menyatu menjadi baju zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan leher. Hanya matanya yang tertutup dan rambut putihnya yang terlihat. Di belakangnya muncul bayangan raksasa banteng surgawi dengan aura yang sangat menantang surga. Pelindung jiwa memberikan Wang Lin peningkatan kekuatan yang luar biasa. Arcane Void tahap awal, Arcane Void tahap pertengahan, Arcane Void tahap akhir, puncak Arcane Void, Arcane Tribulan melewati 9 tahap Arcane Tribulan, dan akhirnya mencapai Void Tribulan tahap awal. Semua peningkatan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Wang Lin tidak perlu menghadapi Arcane Tribulation secara normal, karena peningkatan tersebut berasal dari kekuatan sementara armor jiwa. Lu Wenran menyaksikan semua kekuatan yang seharusnya menjadi miliknya justru masuk ke tubuh Wang Lin. Ia merasa seluruh persiapannya selama ini sia-sia. Karena itu, ia kehilangan kendali dan terus menyerang Wang Lin dengan seluruh kekuatannya. Namun baju zirah banteng surgawi membuat Wang Lin hampir tidak bisa dilukai. Serangan Lu Wenran sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Wang Lin. Lu Wenran semakin gila dan terus berteriak bahwa armor jiwa itu adalah miliknya. Ia bahkan mulai dikuasai oleh iblis batin, karena harapan yang dibangunnya selama ini runtuh secara tiba-tiba. Kegilaan Lu Wenran bukan sepenuhnya kebetulan. Wang Lin sengaja melakukan berbagai tindakan dan menciptakan ilusi berlapis-lapis untuk memengaruhi pikiran Lu Wenran tanpa disadarinya. Wang Lin bahkan mengetahui sosok wanita berbaju putih yang muncul dalam pikiran Lu Wenran dan menangis. Dengan kata lain, Wang Lin sejak awal tidak hanya bertarung secara fisik, tetapi juga menghitung reaksi psikologis Lu Wenran. Saat Lu Wenran terus menyerang, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Bayangan banteng surgawi di belakangnya juga membuka mata. Kemudian terdengar raungan banteng surgawi yang mengguncang seluruh wilayah.
Raungan tersebut menyebar dari istana bawah tanah hingga ke permukaan padang rumput langit ekstrim, bahkan seluruh benua. 6 kultivator Void Tribulan tahap menengah yang berada di permukaan langsung berubah ekspresinya. Mereka mengenali raungan tersebut sebagai raungan banteng surgawi. Mereka tahu hanya banteng surgawi yang mampu menghasilkan raungan dengan tekanan seperti itu. Hampir 2000 kultivator benua iblis hijau juga gemetar ketakutan. Tekanan raungan tersebut bahkan hampir membuat jiwa asal mereka runtuh. Ini menunjukkan betapa mengerikannya aura yang dibawa armor jiwa banteng surgawi. Wang Lin kini benar-benar berbeda. Matanya merah, tetapi bukan karena kegilaan. Warna merah itu berasal dari kebencian menantang surga milik banteng surgawi. Ketika Luenran mundur ketakutan, Wang Lin bertanya dengan dingin, "Kamu akan membunuhku?" Ia kemudian mengangkat tangan. Tangan kanannya berubah menjadi bentuk banteng surgawi dan menghantam Luenran, membuat tubuh Luenran terlempar jauh. Wang Lin kemudian mengejarnya. Wang Lin bahkan tidak perlu menggunakan mantra. Ia hanya mengangkat kaki dan menendang. Ilusi tanduk banteng surgawi muncul bersamaan dengan tendangan tersebut. Tubuh Luenran langsung runtuh menjadi kabut darah. Sementara jiwa asalnya melarikan diri. Pada titik ini, kegilaan Luenran lenyap dan digantikan oleh ketakutan murni. Ia mulai memohon sambil menggunakan statusnya sebagai tetua sekte jiwa agung. Dan sebagai murid leluhur banteng hijau. Namun Wang Lin sama sekali tidak peduli. Wang Lin terus mengejar jiwa asal Luenran. Serangannya membuat jiwa asal Luenran kehilangan bagian tubuhnya, kemudian kembali hancur hingga hanya menyisakan kepala. Luenran akhirnya memohon, "Jangan bunuh aku." Namun Wang Lin tetap tidak berhenti. Ia mendekati kepala jiwa asal Luenran dan menghantamnya dengan telapak tangan. Boom! Jiwa asal Luenran hancur sepenuhnya. Luenran mati. Wang Lin tidak peduli bahwa Luenran adalah tetua sekte jiwa agung atau murid leluhur banteng hijau. Ia tahu jika Luenran dibiarkan hidup, setelah efek armor jiwa berakhir, Luenran pasti akan kembali membunuhnya. Bagi Wang Lin, situasinya sudah menjadi Wang Lin mati atau Luenran mati. Karena itu, identitas, status, maupun latar belakang Luenran tidak lagi berarti. Setelah membunuh Luenran, Wang Lin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan armor jiwa di tubuhnya, setiap gerakannya seolah mengandung mantra dan kekuatan yang sangat alami. Ia merasakan bahwa esensi miliknya tidak lagi sekadar berada di luar tubuh, tetapi mulai menjadi bagian dari keberadaan dirinya. Wang Lin menyadari bahwa tubuhnya pada dasarnya dibentuk oleh esensi. Darahnya berkaitan dengan esensi air. Matanya berkaitan dengan esensi guntur. Bahkan seluruh keberadaannya telah dibangun dari berbagai esensi. Armor jiwa membuat Wang Lin merasakan dirinya bukan sekadar seorang kultivator. Untuk sesaat, ia merasa seolah-olah dirinya telah menjadi banteng surgawi kuno yang telah berkultivasi selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh Luenran dan memperoleh kekuatan armor jiwa, Wang Lin mengangkat kepala. Niat membunuh muncul di matanya. Target berikutnya adalah Zhang Daozong. Wang Lin menyatu dengan bayangan banteng surgawi di belakangnya dan langsung menyerbu keluar dari istana bawah tanah. Zhang Daozong dan lelaki tua bermarga Zhao yang berada di permukaan merasakan aura dahsyat keluar dari dalam bumi. Meskipun hanya sebagian kecil aura yang mencapai permukaan, keduanya langsung merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah banteng surgawi yang telah lama tertidur sedang terbangun dan meraung menuju langit. Bukan hanya mereka yang menyadarinya. Keempat utusan iblis hijau juga merasakan perubahan tersebut dan menjadi sangat serius. Mereka adalah 4 dari 9 orang yang akhirnya memperoleh pengakuan dari iblis hijau, setelah melalui seleksi dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. 9 utusan iblis hijau merupakan pewaris kehendak kalajengking iblis hijau yang ditekan di bawah benua iblis hijau. Karena hubungan khusus tersebut, mereka dapat dengan jelas mengenali bahwa aura yang muncul dari bawah tanah adalah aura seorang pewaris banteng surgawi yang telah mendapatkan pengakuan banteng surgawi. Getaran bumi semakin kuat. Rumput di langit ekstrim hancur menjadi bubuk hijau dan beterbangan seperti kabut. Zhang Daozong dan lelaki tua Zhao segera terbang ke udara. Namun keempat utusan iblis hijau justru mengambil posisi di 4 arah dan duduk. Mereka membentuk segel dan memanggil sejumlah besar gas hijau. Gas tersebut berubah menjadi 4 kalajengking hijau raksasa yang langsung menyerang ke dalam bumi. Kemudian mereka melukai lidah dan memuntahkan darah, menekan tangan ke tanah, lalu mengeluarkan 4 aliran gas hijau.
Keempat aliran itu berkumpul di langit dan membentuk sebuah cermin hijau raksasa. Di dalam cermin tersebut muncul gambaran sebuah benua. Itulah benua iblis hijau. Benua ini berukuran sekitar 70% dari benua banteng surgawi. Bentuk wilayahnya sangat berbeda karena dipenuhi rawa-rawa, bahkan beberapa kota manusia dibangun di atas rawa. Cermin tersebut kemudian turun dan menutupi wilayah di antara keempat utusan iblis hijau, menciptakan kekuatan penekan yang mencakup seluruh padang rumput langit ekstrem. Sementara itu, jauh di dalam bumi, Wang Lin telah menyatu dengan banteng surgawi. Tubuhnya sekarang tertutup armor jiwa hitam, hanya menyisakan rambut putih dan mata dinginnya. Wang Lin bergerak cepat menuju permukaan. Namun tujuannya bukan menjadi pahlawan atau menyelamatkan benua banteng surgawi demi kepentingan umum. Ia melakukan semuanya karena 3 syarat yang telah diberikan leluhur banteng hijau kepadanya. Salah satu syarat berikutnya adalah membunuh 3 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Tetapi Wang Lin juga memahami bahwa armor jiwa yang baru diperolehnya mengandung kultivasi dan darah lebih dari 1000 kultivator di istana bawah tanah. Karena itu, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Sebelum pergi, ia harus memastikan keselamatan mereka. Ketika Wang Lin semakin dekat ke permukaan, ia tiba-tiba merasakan 4 aura yang sangat familiar tetapi sangat menjijikan. 4 kalajengking hijau yang dipanggil para utusan iblis hijau sedang menyerangnya. Wang Lin segera menyadari bahwa rasa jijik dan kebencian yang muncul di dalam dirinya bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu berasal dari jiwa banteng surgawi yang menyatu dengannya. Artinya, banteng surgawi dan kalajengking iblis hijau ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Mereka kemungkinan sudah saling mengenal sejak zaman sebelum keduanya ditekan oleh leluhur surgawi. Dengan kata lain, banteng surgawi dan kalajengking iblis hijau adalah musuh lama. Wang Lin kemudian mengubah arah dan bergerak ke barat. Salah satu kalajengking hijau mengejarnya dan mengayunkan ekornya. Wang Lin tidak menghindar. Ia langsung menggunakan merobek langit. Kali ini kekuatan merobek langit sudah berbeda dari sebelumnya. Kultivasi Void Tribulan tahap awal Wang Lin telah menyatu dengan kekuatan Dao kuno, sehingga teknik merobek langit miliknya telah melampaui sekadar mantra Dao kuno biasa. Ia merobek bumi dan menciptakan retakan raksasa. Retakan tersebut menghantam ekor kalajengking, menghancurkannya, kemudian menyapu seluruh tubuh kalajengking. Dampaknya bahkan mencapai permukaan. Di sisi barat padang rumput langit ekstrim muncul retakan besar lebih dari 100.000 kaki. Salah satu utusan iblis hijau langsung menjadi pucat dan memuntahkan darah. Artinya, teknik merobek langit Wang Lin telah menghancurkan jiwa kalajengking hijau tersebut. Wang Lin berhasil membunuh 1 dari 4 kalajengking dalam satu serangan. 3 kalajengking lainnya segera menyerang Wang Lin. Melihat mereka, Wang Lin mulai tertarik untuk menguji kekuatan barunya. Ia berpikir, dengan tingkat kultivasinya sekarang dan setelah memperoleh armor jiwa, seberapa kuat tombak 7 warna miliknya? Ia kemudian menggunakan tombak 7 warna. Cahaya 7 warna memenuhi dunia. Tombak 7 warna muncul dan memancarkan aura penghancur yang sangat tidak stabil. Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. 7 warna pada tombak berubah dan memadat menjadi hitam. Ini adalah transformasi pertama tombak 7 warna. Wang Lin berhasil mencapainya karena tingkat kultivasinya telah meningkat. Ketika Wang Lin menggenggam tombak hitam tersebut, warnanya kembali berubah. Hitam berubah menjadi putih. Ini adalah transformasi kedua tombak 7 warna. Wang Lin kemudian melemparkan tombak putih tersebut. Saat melesat, warnanya kembali berubah. Putih berubah menjadi abu-abu. Ini adalah transformasi ketiga tombak 7 warna, sekaligus transformasi terkuat yang dapat digunakan oleh penguasa surgawi 7 warna. Tombak abu-abu tersebut melesat ke salah satu dari 3 kalajengking hijau. Kalajengking itu meraung dan mengeluarkan sejumlah besar gas hijau untuk menahannya. Terjadi ledakan dahsyat di bawah tanah. Benturan tersebut bahkan menyebabkan sebagian besar padang rumput langit ekstrim runtuh, dengan tanah dan rerumputan beterbangan ke udara. Namun dari hasil pertarungan tersebut, Wang Lin menyadari satu kelemahan penting. Wang Lin menyadari bahwa armor jiwa hanya meningkatkan tingkat kultivasinya berdasarkan aura banteng surgawi. Armor jiwa tidak meningkatkan kekuatannya berdasarkan tubuh dan sistem kultivasi asli Wang Lin sendiri. Karena itu, Wang Lin merasa jika ia benar-benar berada pada Void Tribulan tahap awal dengan 9 esensi lengkap dan 9 tubuh esensi sejati, maka ketika menggunakan tombak 7 warna,
9 tombak akan muncul sekaligus. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Lin yakin ia bisa menghancurkan ketiga kalajengking hijau sekaligus. Ini menunjukkan bahwa Wang Lin memahami dengan jelas bahwa armor jiwa adalah kekuatan eksternal. Memang sangat kuat, tetapi bukan kekuatan yang benar-benar berasal dari sistem kultivasi tubuhnya sendiri. Setelah menyadari keterbatasan tersebut, Wang Lin tidak terlalu kecewa. Masih ada 2 kalajengking hijau. Ia justru melihat kesempatan tersebut sebagai ujian. Wang Lin memutuskan untuk menguji mantra-mantra lainnya menggunakan kekuatan yang sekarang dimilikinya dan melihat apakah ia perlu terus menyempurnakannya. Setelah melihat kekuatan Wang Lin, 2 kalajengking hijau yang tersisa tidak lagi berani menyerang. Mereka justru mundur menuju permukaan. Keempat utusan iblis hijau sangat terkejut karena kekuatan Wang Lin setelah memperoleh pengakuan banteng surgawi jauh melampaui perkiraan mereka. Mereka menilai kekuatan Wang Lin sudah cukup untuk menekan atau bahkan membunuh kultivator Void Tribulan tahap pertengahan, dan sudah sangat dekat dengan tingkat Void Tribulan tahap akhir. Wang Lin sendiri merasa kagum terhadap peningkatan ini. Ia berpikir bahwa jika memiliki kekuatan seperti ini ketika masih berada di dunia gua, maka bahkan Taois 7 warna dan hantu tua Zhan tidak akan mampu menjadi lawannya. Namun pikirannya segera tertuju pada One Air. Wang Lin semakin yakin bahwa benua astral abadi pasti memiliki metode untuk membangunkan One Air. Karena itu, ia mengejar kedua kalajengking tersebut. Wang Lin dengan cepat menyusul kedua kalajengking. Ia mengangkat tangan dan menggunakan cetak roh perang. Langit di atas padang rumput langit ekstrim langsung berubah. Awan dan cahaya menghilang, lalu muncul telapak tangan raksasa yang ukurannya hampir menutupi seluruh padang rumput langit ekstrim. Telapak tangan itu perlahan turun seperti tangan raksasa yang sedang menekan seluruh bumi. Namun ketika turun, terjadi perubahan mengerikan. Lapisan seperti segel pada telapak tangan mulai terkelupas. Setelah segel itu runtuh, bentuk cetak roh perang berubah total. Awalnya hanya memiliki 5 jari, sekarang menjadi 6 jari. Jari ke-6 berwarna merah, memiliki kuku panjang, sementara 5 jari lainnya berwarna hitam. Telapak tangan itu memancarkan aura yang merupakan perpaduan antara Dao dan Iblis. Inilah bentuk sebenarnya dari teknik cetak roh perang yang dimiliki Wang Lin. Lebih dari 1000 kultivator benua iblis hijau yang berada di padang rumput langit ekstrim langsung dipenuhi ketakutan. Bahkan 2 kultivator Void Tribulan tahap awal perempuan segera menggunakan seluruh harta dan mantra pertahanan mereka. Zhang Daozong justru sangat terkejut karena mengenali teknik tersebut. Ia menyadari bahwa ini adalah sidik jari besar iblis Dao. Lebih mengejutkan lagi, ini adalah versi 6 jari, yaitu teknik rahasia tertinggi sekte Dao Iblis. Menurut Zhang Daozong, teknik tersebut merupakan rahasia yang tidak diwariskan kepada orang luar. Hanya master sekte dari setiap generasi yang boleh mempelajarinya. Bahkan anggota biasa sekte Dao Iblis tidak dapat mempelajarinya. Wang Lin, yang bukan berasal dari sekte tersebut, seharusnya mustahil mengetahui teknik ini. Karena itu Zhang Daozong benar-benar tidak memahami bagaimana Wang Lin bisa menggunakan cetak roh perang 6 jari tersebut. Teknik cetak roh perang akhirnya jatuh. Dampaknya sangat mengerikan. Lebih dari 1000 kultivator benua iblis hijau langsung mati. Jiwa asal mereka benar-benar hancur. Bahkan Wang Lin sendiri terkejut melihat betapa dahsyatnya kekuatan cetak roh perang yang sebenarnya. 2 kultivator Void Tribulan tahap awal perempuan berhasil bertahan, tetapi mereka mengalami luka sangat parah. Tubuh fisik mereka hancur dan hanya jiwa asal yang tersisa. Zhang Daozong dan lelaki tua Zhao juga terluka dan memuntahkan darah. Keempat utusan iblis hijau juga terluka, meskipun mereka mendapat perlindungan dari cermin hijau. Sedangkan 2 kalajengking hijau yang berada di bawah tanah tidak mampu bertahan. Mereka langsung meledak akibat kekuatan cetak roh perang. Setelah menghancurkan kedua kalajengking, Wang Lin langsung bergerak menuju permukaan. Tujuannya jelas, keluar dari bawah tanah dan menghadapi situasi di permukaan. Keempat utusan iblis hijau langsung ketakutan. Mereka sadar bahwa jika Wang Lin berhasil keluar, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mereka berempat berteriak bersamaan. Kita tidak boleh membiarkannya keluar. Kemudian mereka melakukan tindakan seperti bersujud kepada bumi. Tindakan itu menyebabkan cermin hijau di atas mereka berubah. Cermin tersebut turun ke bumi dan meluas tanpa batas hingga menutupi seluruh padang rumput langit ekstrim. Keempat utusan iblis hijau kemudian memanggil jiwa kalajengking iblis hijau. Dalam sekejap, padang rumput langit ekstrim berubah. Padang rumput menghilang,
bumi berubah menjadi rawa tak berujung, dan gunung-gunung di sekitar juga lenyap. Seluruh wilayah tersebut sekarang menyerupai benua iblis hijau. Ini bukan berarti benua banteng surgawi benar-benar menghilang. Sebaliknya, proyeksi seluruh benua iblis hijau telah menyelimuti padang rumput langit ekstrim. Proyeksi itu berfungsi sebagai kekuatan penekan terhadap Wang Lin. Zhang Daozong, lelaki tua Zhao, dan 2 jiwa asal kultivator perempuan yang baru saja selamat dari teknik cetak roh perang juga ikut membantu. Mereka memahami bahwa Wang Lin sekarang bukan lawan biasa. Jika Wang Lin yang telah mendapatkan pengakuan banteng surgawi berhasil keluar, konsekuensinya akan sangat buruk bagi mereka. Salah satu utusan iblis hijau kemudian mengungkapkan kelemahan penting dari pembawa banteng surgawi. Pembawa banteng surgawi dapat memperoleh kekuatan puncak, tetapi hanya untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu berapa lama kekuatan tersebut dapat bertahan, tetapi mereka yakin waktunya terbatas. Karena itu strategi mereka adalah menekan Wang Lin sampai kekuatan banteng surgawi habis, kemudian membunuhnya ketika kekuatannya turun. Pernyataan ini membuat semua orang kembali memiliki harapan dan mereka mengerahkan seluruh kultivasi untuk memperkuat penindasan. Wang Lin terus menyerang dari bawah. Ia berusaha menghancurkan proyeksi tersebut dan menerobos keluar. Kemudian ia menggunakan payung pembakaran alam. Payung api raksasa muncul di atas proyeksi benua iblis hijau. Ketika payung terbuka, api dahsyat turun dan membakar seluruh proyeksi. 2 jiwa asal kultivator perempuan Void Tribulan berteriak kesakitan, tetapi mereka tetap bertahan dan menggunakan harta kehidupan mereka untuk menghadang api. Wang Lin kemudian membuat penilaian terhadap mantra tersebut. Ia menyadari bahwa payung pembakaran alam memang sangat kuat, tetapi kekuatannya masih tidak sebanding dengan tombak 7 warna dan cetak roh perang. Payung pembakaran alam juga tidak memiliki transformasi khusus seperti kedua mantra tersebut. Wang Lin merasa bahwa bahkan dengan tingkat kultivasinya sekarang, ia belum mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari mantra tersebut. Ia bahkan mulai menyimpulkan bahwa mungkin kekuatan payung pembakaran alam memang memiliki batas yang lebih rendah daripada yang sebelumnya ia bayangkan. Setelah menguji payung pembakaran alam, Wang Lin memutuskan sekarang saatnya menguji mantra miliknya sendiri. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Seketika dunia di hadapannya berubah. Daratan berubah menjadi lautan yang mengamuk. Perubahan ini juga terlihat oleh keempat utusan iblis hijau. Lautan terus membesar, sementara payung pembakaran alam menghilang. Kemudian seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Kegelapan itu memancarkan hawa dingin tanpa batas. Angin dingin menyapu seluruh wilayah dan menyelimuti Zhang Daozong serta yang lainnya. Namun kemudian, di arah timur muncul cahaya keemasan. Sebuah matahari terbit perlahan. Matahari itu bukan matahari biasa. Di dalamnya terdapat hukum asal yang sangat kuat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mampu menghancurkan seluruh kegelapan dan membuat malam runtuh. Hal yang paling mengejutkan adalah, Wang Lin sendiri belum benar-benar memahami mantra ini ketika pertama kali menciptakannya. Mantra tersebut tercipta secara tidak sengaja dan Wang Lin belum memahami makna terdalamnya. Namun sekarang, setelah melihat matahari yang muncul di dalam mantranya, ia akhirnya melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan di dalam matahari tersebut. Pemandangan itu bahkan membuat Wang Lin sendiri terkejut. Wang Lin akhirnya memahami bahwa matahari yang muncul di tengah kegelapan mengandung kekuatan hukum asal mula dan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura itu berasal dari Wang Lin sendiri. Ia adalah pencipta mantra tersebut, tetapi sebelumnya Wang Lin bahkan tidak memahami hakikatnya. Ia kemudian menyadari bahwa akar teknik malam yang terbelah adalah keyakinan dan kehendak untuk merobek kegelapan. Kegelapan melambangkan belenggu tubuh. Kegelapan juga melambangkan aturan dunia yang memperlakukan manusia seperti semut. Gunung-gunung yang menekan Wang Lin sepanjang hidupnya juga merupakan bagian dari kegelapan. Merobek kegelapan berarti menentang semua hal yang menghalangi jalannya. Karena itu, seseorang tanpa kehendak menentang langit dan sesuatu yang benar-benar tidak mau ia lepaskan tidak mungkin menciptakan mantra seperti malam yang terbelah. Wang Lin akhirnya memahami alasan terdalam mengapa ia mampu menciptakan mantra ini. Ia tidak mau melepaskan Limuan. Demi membangkitkan Limuan, ia bersedia menghancurkan segala kegelapan yang menutupi jalannya agar suatu hari cahaya bisa kembali terlihat. Jadi, meskipun nama dan bentuk malam yang terbelah tidak secara langsung berkaitan dengan Limuan, seluruh hati, kemauan, ketekunan, dan pengejaran Wang Lin terhadap Limuan tertanam dalam mantra tersebut. Seluruh perjalanan hidup Wang Lin, melawan manusia,
binatang, bumi, langit, ruang, segala sesuatu, bahkan benua astral abadi. Pada dasarnya merupakan perjuangan untuk satu tujuan. Merobek kegelapan yang menutupi matanya dan menemukan cahaya setelah malam. Itulah hakikat malam yang terbelah. Wang Lin menyadari bahwa teknik malam yang terbelah adalah mantra pertama yang benar-benar ia ciptakan sendiri dan satu-satunya yang sepenuhnya mengandung keyakinannya. Mantra tersebut telah menyatu dengan tubuh, kehidupan, jiwa, kehendak, dan keyakinan Wang Lin. Karena itu, malam yang terbelah bukan lagi sekadar mantra biasa atau bahkan mantra Dao. Para kultivator lain kemudian menyadari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Malam yang terbelah adalah mantra kepercayaan. Ini menjelaskan sistem yang sangat penting. Urutannya adalah domain, esensi, dan kepercayaan. Mantra, mantra Dao, dan mantra kepercayaan. Hubungannya adalah, mantra berkaitan dengan domain. Mantra Dao berkaitan dengan esensi. Mantra kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan. Ketika domain mencapai batasnya, lahirlah esensi. Ketika esensi mencapai batasnya, terbentuk tubuh esensi sejati. Jika tubuh esensi sejati mengandung kehendak, kehendak tersebut dapat berubah menjadi jiwa sejati. Ketika jiwa sejati mencapai tingkat penyempurnaan tertentu, barulah lahir kepercayaan. Dan kepercayaan jauh lebih tinggi daripada kehendak biasa. Kepercayaan adalah keyakinan mutlak terhadap sesuatu yang telah dipilih seseorang, keyakinan yang tidak akan pernah berbalik atau menyerah. Zhang Daozong, lelaki tua Zhao, dan keempat utusan iblis hijau akhirnya menyadari betapa mengerikannya mantra Wang Lin. Mantra kepercayaan berada di atas mantra Dao. Bahkan dikatakan bahwa hanya 9 Grand Empirean yang mampu menggunakan mantra kepercayaan. Mantra kepercayaan tidak dapat diwariskan seperti teknik biasa. Setiap mantra kepercayaan harus diciptakan sendiri oleh Grand Empirean berdasarkan pengalaman, kehidupan, dan keyakinannya. Karena itu, kemunculan teknik malam yang terbelah pada Wang Lin sangat mengejutkan mereka. Wang Lin belum menjadi Grand Empirean, tetapi ia sudah menciptakan sesuatu yang seharusnya hanya bisa dicapai oleh eksistensi tertinggi tersebut. Hal yang paling penting adalah, kekuatan mantra kepercayaan berasal dari kemampuan menciptakan sesuatu dari ketiadaan melalui keyakinan yang sangat kuat. Inilah salah satu akar kekuatan Grand Empirean. Di tengah dunia malam yang terbelah, Wang Lin menutup matanya. Namun ia seolah-olah telah berubah menjadi matahari itu sendiri dan dapat melihat segala sesuatu. Ia memandang semua orang sebagai bagian dari kegelapan yang harus ia robek. Keyakinannya kemudian bergema melalui dunia malam yang terbelah. Ia percaya kegelapan akan menghilang setelah matahari terbit. Ia percaya cahaya yang telah dicari selama ribuan tahun benar-benar ada. Ia percaya cahaya itu harus ada. Ia percaya dirinya pasti akan menemukannya. Wang Lin juga menghubungkan perubahan dirinya dengan perjuangan tersebut. Rambut hitam melambangkan malam, sedangkan rambut putihnya menjadi simbol perjalanan menuju cahaya. Matanya yang kini mengandung api, guntur, dan kekuatan pembatasan juga menjadi alat untuk merobek malam. Api membakar kegelapan, guntur menerangi kegelapan, dan batasan menghancurkan aturan yang mengikatnya. Ketika Wang Lin membuka matanya, matahari di ujung laut meledak dengan cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut bukan sekadar energi. Ia membawa keyakinan Wang Lin untuk menentang langit dan merobek kegelapan demi membangkitkan Limuan. Cahaya kemudian menyebar ke seluruh dunia malam yang terbelah. Kegelapan mulai runtuh, lautan menghilang, dan seluruh kekuatan penekan benua iblis hijau mulai dihancurkan. Dua kultivator perempuan Void Tribulan tahap awal tidak mampu bertahan. Jiwa asal mereka hancur di bawah mantra kepercayaan Wang Lin. Namun mereka tidak mati sambil berteriak atau meronta. Seolah-olah mereka telah tersentuh oleh keyakinan Wang Lin, mereka justru tersenyum sebelum jiwa asal mereka menghilang. Ini menunjukkan bahwa teknik malam yang terbelah bukan sekadar menghancurkan tubuh atau jiwa. Keyakinannya bahkan memengaruhi pikiran dan jiwa orang yang berada di dalamnya. Lelaki tua Zhao berusaha keras bertahan. Tubuhnya tercabik dan jiwa asalnya berjuang melawan kegelapan. Ia bahkan memiliki avatar mandiri di benua iblis hijau, sehingga kematian tubuh utamanya tidak berarti kematian total. Tetapi ia tetap tidak ingin mati. Namun di hadapan mantra kepercayaan Wang Lin, perjuangannya tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, ia justru tersenyum, menutup mata, dan menghilang.
Zhang Daozong memiliki kultivasi sedikit lebih tinggi sehingga mampu bertahan lebih lama. Tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya menjerit. Ia mengeluarkan giok tersembunyi yang memberikan perlindungan sementara, tetapi giok itu akhirnya hancur. Zhang Daozong kemudian menyadari bahwa ia tidak pernah membuat avatar sepanjang hidupnya. Jiwa asalnya mulai menghilang, tetapi pada saat terakhir ia berhasil mengubahnya menjadi bola cahaya dan melarikan diri. Ia kehilangan kesadaran dan nyaris mati, tetapi berhasil lolos. Dengan runtuhnya malam yang terbelah, cermin iblis hijau milik 4 utusan iblis hijau akhirnya pecah. Proyeksi benua iblis hijau menghilang. Padang rumput langit ekstrim kembali seperti semula. Keempat utusan iblis hijau semuanya terluka dan memuntahkan darah. Mereka segera mundur karena ketakutan. Kemudian, Wang Lin keluar dari dalam bumi. Ia mengenakan armor jiwa hitam, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan aura menakutkan mengelilingi tubuhnya. 4 utusan iblis hijau melarikan diri ke 4 arah setelah menyadari bahwa Wang Lin terlalu kuat. Mereka menggunakan 4 teknik berbeda. Bangau kertas hijau, kocokan putih, pelarian darah sejauh 10.000 km, dan transformasi tornado. Wang Lin mengejar mereka untuk memenuhi syarat dari leluhur tua banteng hijau. Utusan yang berubah menjadi tornado pertama kali dihadangnya. Wang Lin menggunakan guntur yang menyatu dengan esensi pembatasan, membentuk jaring petir raksasa yang menghancurkan tornado dan menyegel utusan tersebut. Wang Lin kemudian mengejar utusan yang menggunakan bangau kertas. Utusan itu menyadari bahwa Wang Lin dapat menggunakan mantra kepercayaan yang biasanya berada pada tingkat Grand Empyrean, sehingga ia menyadari bahwa Wang Lin jauh lebih berbahaya daripada perkiraannya. Wang Lin menggabungkan 8 esensi dengan kekuatan Void Tribulan tahap awal menjadi sebuah bola esensi, lalu menyerangnya. Setelah pertahanan utusan runtuh, Wang Lin menebas dengan pedang darah, membelah tubuhnya dan menghancurkan jiwa asalnya. Setelah kematiannya, jiwa banteng surgawi muncul dan menyedot gas hijau dari tubuh utusan. Gas tersebut berubah menjadi bentuk seperti kalajengking sebelum dimakan oleh jiwa banteng surgawi. Ini menunjukkan bahwa gas hijau utusan iblis hijau adalah sesuatu yang sangat berguna bagi jiwa banteng surgawi. Utusan ketiga yang menggunakan pelarian darah berhasil melarikan diri sangat jauh. Namun Wang Lin menggunakan kemampuan berhenti, membuat dunia seakan membeku dan menghentikan utusan tersebut. Wang Lin kemudian membunuhnya dengan pedang darah. Wang Lin akhirnya menyegel 1 dan membunuh 2 dari 4 utusan. Utusan terakhir berhasil melarikan diri ke selatan, tetapi Wang Lin tidak mengejarnya karena kekuatan armor banteng surgawi sudah hampir habis. Ia memilih kembali mengambil utusan yang telah disegel. Jiwa banteng surgawi kemudian melahap gas hijau dari ketiga utusan yang mati, dan tampak sangat puas. Gas hijau tersebut jelas merupakan makanan yang sangat baik bagi jiwa banteng surgawi. Setelah membunuh 3 utusan iblis hijau tingkat Void Tribulan tahap pertengahan, pedang darah Wang Lin mengalami perubahan. Cahayanya menjadi semakin kuat dan mulai muncul karakter-karakter kuno, bukan tulisan yang berasal dari para kultivator biasa. Setelah efek armor banteng surgawi mulai menghilang, kekuatan Wang Lin terus merosot. Dari Void Tribulan tahap awal, Arcane Void tahap akhir, Arcane Void tahap pertengahan, Law Spirit Void tahap akhir. Armor banteng surgawi juga mencair kembali menjadi benang-benang hitam, lalu berkumpul di sisi kanan wajah Wang Lin dan berubah menjadi tato banteng surgawi hitam. Ketika kembali ke istana bawah tanah, Wang Lin sudah sangat lemah sampai tubuhnya terasa seperti kehilangan seluruh kultivasi. Lebih dari 1000 kultivator, termasuk Yan Lu dan kelompoknya, menunggu hasil pertempuran karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Wang Lin kemudian menyampaikan hasil pertempuran secara singkat. Dari 6 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan, 3 mati dan 2 melarikan diri. Nasib lelaki tua Zhao tidak dipastikan karena Wang Lin tidak mengetahui apakah ia memiliki avatar. 2 kultivator Void Tribulan tahap awal tewas. Seluruh kultivator benua iblis hijau lainnya telah dibunuh. Setelah menyampaikan laporan tersebut, Wang Lin kembali ke guanya, memanggil Yi Si, menutup gua dengan pembatasan, lalu batuk darah akibat luka dan konsumsi kekuatan yang sangat besar. Para kultivator yang mendengar hasilnya sangat terkejut. Mereka kini benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatan armor jiwa banteng surgawi, karena Wang Lin yang berada di Spirit Void tahap akhir mampu bertarung dan membunuh beberapa kultivator Void Tribulan. Yan Lu dan kelompoknya juga kembali ke gua masing-masing untuk memulihkan luka mereka. 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari setelah pembantaian, seluruh istana bawah tanah diliputi keheningan.
Para kultivator yang keluar ke permukaan melihat padang rumput langit ekstrim telah berubah total, membuktikan bahwa semua yang dikatakan Wang Lin benar. Yan Lu menemukan jejak telapak tangan raksasa di padang rumput. Ia menyadari bahwa 7 hari sebelumnya telah terjadi pembantaian yang sangat mengerikan. Su Dongde semakin menghormati Wang Lin dan menyadari bahwa Wang Lin kemungkinan besar akan segera mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi sehingga mereka harus menghormatinya. Hampir sebulan setelah pembantaian, para kultivator berkali-kali menyisir padang rumput langit ekstrim, tetapi tidak menemukan satupun kultivator benua iblis hijau yang tersisa. Pernyataan Wang Lin terbukti sepenuhnya benar. Karena belum ada perintah baru dari Sekte Jiwa Agung maupun Sekte Guiyi, para kultivator tetap menjaga meridian ketiga. Mereka kemudian mencari dan mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan para kultivator benua iblis hijau. Sebagian besar harta telah dihancurkan oleh teknik Wang Lin, tetapi beberapa masih utuh atau rusak ringan sehingga tetap bernilai. Suasana di permukaan menjadi relatif santai. Namun setiap kali kembali ke istana bawah tanah, para kultivator kembali diam dan penuh rasa hormat sekaligus takut, terutama ketika melihat gua tempat Wang Lin melakukan kultivasi tertutup. 3 bulan berlalu. Padang rumput langit ekstrim hampir sepenuhnya dijarah dari harta yang tersisa, tetapi Wang Lin masih belum keluar dari kultivasi tertutup. Kemudian tiba-tiba terdengar raungan dahsyat dari kejauhan. Suara itu bukan berasal dari padang rumput langit ekstrim, tetapi begitu kuat hingga membuat dunia di sekitar mereka terasa redup dan dipenuhi aura darah serta keganasan. Beberapa kultivator yang memiliki penglihatan cukup tinggi samar-samar melihat banteng surgawi berlumuran darah sedang melarikan diri sambil meraung kesakitan. Hanya sedikit orang yang mampu melihat gambaran ini. Semua kultivator segera keluar dari istana bawah tanah. Wang Lin menjadi satu-satunya orang yang masih berada di dalam, karena selama 3 bulan ia fokus menyembuhkan luka dan memahami hasil pertempuran sebelumnya. Selama 3 bulan tersebut, Wang Lin terus memahami armor jiwa banteng surgawi. Mencerna wawasan yang diperolehnya ketika kultivasinya melonjak. Memperkuat pemahaman tersebut agar menjadi bagian dari fondasi kultivasinya, dan mempelajari kembali malam yang terbelah, tetapi menyadari bahwa tanpa armor jiwa banteng surgawi, malam yang terbelah tidak lagi menjadi mantra kepercayaan. Raungan banteng surgawi akhirnya membangunkan Wang Lin. Tato banteng surgawi di wajahnya terasa terbakar, dan Wang Lin merasakan kesedihan serta kemarahan yang berasal langsung dari jiwa banteng surgawi. Melalui hubungan dengan jiwa banteng surgawi, Wang Lin melihat sebuah penglihatan yang tidak dapat dilihat kultivator biasa. Di sebuah pegunungan tak berujung, ribuan kultivator telah bertempur selama berbulan-bulan hingga hanya tersisa beberapa ratus. Di antara mereka terdapat seorang kultivator yang mengenakan armor jiwa banteng surgawi, berarti ia adalah pemilik armor jiwa yang ditugaskan menjaga salah satu dari 7 meridian. Kultivator tersebut bertempur melalui pembantaian demi pembantaian. Kemudian sebuah tangan merah raksasa dari langit menghantamnya 9 kali berturut-turut. Armor jiwanya akhirnya hancur dan pemiliknya tewas. Tangan merah tersebut kemudian beralih kepada seorang lelaki tua berambut merah, yang memiliki posisi seperti penguasa langit dan bumi, serta dihormati oleh para kultivator benua iblis hijau. Walaupun Wang Lin tidak dapat merasakan tingkat kultivasi lelaki tua itu dari dalam penglihatan, fakta bahwa ia mampu membunuh pemilik armor jiwa banteng surgawi menunjukkan bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Setelah pemilik armor mati, pegunungan tersebut runtuh sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, salah satu bagian dari penghalang yang dibentuk oleh 7 meridian banteng surgawi ikut runtuh. Wang Lin akhirnya memahami kebenarannya. Salah satu dari 7 meridian banteng surgawi telah dihancurkan. Raungan tersebut berlangsung berjam-jam sebelum akhirnya menghilang. 2 bulan berikutnya, 2 raungan serupa kembali terdengar. Dengan demikian, terjadi 3 raungan banteng surgawi dalam 2 bulan. Para kultivator padang rumput langit ekstrim mulai merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Suasana santai sebelumnya berubah menjadi tegang dan penuh kecemasan. Pada hari ke-7 setelah periode 2 bulan tersebut, seorang lelaki tua berjubah hitam bernama Ouyang Zhen tiba dari dalam benua banteng surgawi. Ia berasal dari Sekte Guiyi, bukan Sekte Jiwa Agung. Ia membawa perintah gabungan dari Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Seluruh pasukan meridian ketiga padang rumput langit ekstrim harus segera meninggalkan wilayah tersebut. Mereka harus mundur sejauh 1 juta kilometer, kemudian berkumpul di Gunung Tianluan. Di sana seseorang akan menjemput mereka. Ouyang Zhen secara khusus meminta bertemu dengan pemilik armor jiwa banteng surgawi dari meridian ketiga, yaitu Wang Lin. Wang Lin langsung keluar dari kultivasi tertutup dan muncul di hadapan Ouyang Zhen.
Ouyang Zhen terkejut ketika mengetahui bahwa pemilik armor ternyata hanya berada pada tingkat kultivasi Spirit Void tahap akhir. Tetapi ia tidak berani meremehkannya karena Wang Lin telah berhasil mempertahankan meridian ketiga. Kemudian Ouyang Zhen mengungkapkan berita yang jauh lebih serius. Meridian pertama, kedua, dan ketujuh banteng surgawi telah dihancurkan oleh benua iblis hijau. 3 pemilik armor jiwa banteng surgawi telah tewas. Ouyang Zhen datang untuk memerintahkan Wang Lin agar segera menggunakan susunan teleportasi dan kembali ke sekte Guiyi, karena sekte Guiyi memiliki rencana rahasia yang berkaitan dengan para pemilik armor jiwa banteng surgawi. Wang Lin tetap tenang setelah mengetahui meridian pertama, kedua, dan ketujuh telah dihancurkan, karena sebelumnya ia sudah merasakan kehancuran ketiga meridian tersebut. Ouyang Zhen mengaku tidak mengetahui detail rencana sangat rahasia yang sedang dijalankan sekte Guiyi dan sekte Jiwa Agung. Ia hanya ditugaskan menyampaikan perintah. Ouyang Zhen memberikan giok kepada Wang Lin yang berisi lokasi susunan teleportasi. Giok tersebut dapat digunakan 3 kali. Setelah Ouyang Zhen pergi, Wang Lin berpamitan kepada Yan Lu dan para kultivator lainnya. Ia menganggap perpisahan itu sebagai akhir dari kebersamaan mereka selama berbulan-bulan, tetapi masih berharap suatu hari dapat bertarung bersama mereka lagi. Keesokan harinya, seluruh kultivator meninggalkan padang rumput langit ekstrim. Dengan demikian, pertahanan meridian ketiga banteng surgawi secara resmi berakhir. Wang Lin berteleportasi menuju sekte Guiyi, salah satu dari 2 sekte terkuat di benua banteng surgawi dan salah satu dari 9 sekte serta 13 faksi di benua timur. Sekte Guiyi sangat besar, memiliki banyak puncak, bangunan kuno, murid, dan formasi yang tersusun seperti lapisan-lapisan cincin membentuk pusaran raksasa. Saat Wang Lin muncul melalui susunan teleportasi, puluhan kultivator Guiyi sekte langsung mengepungnya karena kondisi perang membuat mereka sangat waspada. Seorang kultivator Arcane Void tahap akhir meminta giok identitas Wang Lin. Namun setelah sosok Wang Lin terlihat jelas dan mereka melihat tato banteng surgawi di wajahnya, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka merasakan aura jiwa banteng surgawi dan segera menunjukkan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa Wang Lin adalah salah satu utusan banteng surgawi, yaitu pemilik armor jiwa banteng surgawi yang menjaga salah satu dari 7 meridian. Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Wang Lin, sekte Jiwa Agung, meridian ketiga, padang rumput langit ekstrem. Para kultivator Guiyi kemudian membawanya menuju aula utama karena Master Sekte telah memerintahkan seluruh utusan banteng surgawi berkumpul di sana. Sebelum rombongan Wang Lin pergi jauh, susunan teleportasi kembali menyala. Muncul seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan pakaian ungu, dengan aura tenang seperti seorang dewi. Di sisi kanan wajahnya terdapat tato banteng surgawi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tang Jia dari sekte Xiu Sheng, penjaga meridian ke-6, Pegunungan Laut Azur. Saat melihat Tang Jia, Wang Lin merasa sangat familiar dengannya, meskipun ia yakin belum pernah bertemu dengannya di dunia gua. Wang Lin terus memperhatikannya sehingga Tang Jia merasa tidak nyaman dan bertanya apakah mereka pernah bertemu. Wang Lin menjawab bahwa mereka belum pernah bertemu, tetapi ia merasa Tang Jia agak familiar. Tang Jia justru menjadi semakin jijik, karena ia mengira Wang Lin hanyalah pria lain yang mencoba mendekatinya dengan alasan merasa pernah bertemu. Wang Lin menyadari tatapannya agak kasar dan meminta maaf, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki sekte Guiyi, Wang Lin dibawa menuju sebuah alun-alun besar dengan lonceng raksasa yang tergantung terbalik di langit, memancarkan tekanan kuat. Di bawah lonceng terdapat 2 utusan banteng surgawi. Seorang lelaki tua berwajah muram, dengan tato banteng surgawi di sisi kanan wajahnya. Dan seorang pemuda yang terlihat malas, tetapi sebenarnya memiliki tatapan tajam dan kekuatan yang tidak sederhana. Ia juga memiliki tato banteng surgawi. Ketika Tang Jia tiba, pemuda itu awalnya tidak memperhatikannya. Namun sesaat kemudian, ia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi sangat terkejut. Yang membuatnya terkejut bukan Tang Jia, melainkan sosok Wang Lin yang berada di belakangnya. Wang Lin juga melihat pemuda tersebut. Tang Jia langsung menyadari bahwa reaksi pemuda itu sangat tidak biasa. Ia mengetahui identitas, reputasi, dan posisi pemuda tersebut di benua banteng surgawi, dan sebelumnya belum pernah melihatnya menunjukkan keterkejutan seperti itu. Karena penasaran, Tang Jia akhirnya menoleh ke belakang dan melihat kembali Wang Lin, orang yang sebelumnya ia anggap sebagai pria yang mencoba mendekatinya. Pemuda malas yang sebelumnya duduk di bawah lonceng ternyata adalah Yun Yifeng, teman sekaligus rival lama Wang Lin dari dunia gua. Begitu melihat Wang Lin, Yun Yifeng langsung berubah total. Ia menyapa, "Saudara Wang." Meledakkan kultivasinya,
lalu menyerang dengan pedang emas yang memiliki kekuatan luar biasa hingga seolah mampu membelah langit. Para kultivator di sekitar segera mundur. Bahkan Tang Jia menyadari betapa kuatnya serangan Yun Yifeng. Dengan kultivasinya yang baru Arcane Tribulan ke-8, ia mengakui bahwa dirinya tidak akan mampu menahan serangan tersebut tanpa mengaktifkan armor jiwa banteng surgawi. Lelaki tua di bawah lonceng juga membuka mata. Ia ternyata memiliki kultivasi Void Tribulan tahap pertengahan dan auranya sangat mengerikan. Wang Lin tetap tenang. Ketika pedang emas Yun Yifeng mendekat, Wang Lin menggunakan kembali mantra, berhenti. Dunia, aturan, energi surgawi, bahkan gerakan Yun Yifeng seolah diperkuat dan dibekukan. Pedang emas tersebut hancur dengan sendirinya tanpa Wang Lin perlu menyerangnya secara langsung. Setelah efek mantra berakhir, Yun Yifeng mengakui dengan senyum pahit bahwa setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Wang Lin masih bukan lawan yang mampu ia kalahkan. Terungkap bahwa Yun Yifeng selama ini menggunakan kekuatan Sekte Guiyi untuk mencari Wang Lin setelah keluar dari dunia gua, tetapi tidak pernah menemukan jejaknya. Yun Yifeng sengaja menyerang Wang Lin bukan karena permusuhan, melainkan karena ia ingin melanjutkan persaingan mereka seperti dahulu. Wang Lin akhirnya memeluk Yun Yifeng. Hubungan mereka memang rumit, pernah menjadi musuh sekaligus teman selama di dunia gua. Tetapi pertemuan kembali ini membuat Yun Yifeng sangat bahagia. Master Sekte Guiyi kemudian memanggil mereka ke aula. Tang Jia, Sekte Xiushen, penjaga meridian ke-6. Edge Cloud, kultivator lepas, penjaga meridian ke-4. Wang Lin, Sekte Jiwa Agung, penjaga meridian ke-3. Dan Yun Yifeng, Sekte Guiyi, penjaga salah satu meridian dan ternyata sudah dikenal lama oleh Wang Lin. Master Sekte Guiyi ternyata berada di Void Tribulan tahap akhir. Ia juga memasang formasi pelindung di seluruh sekte sehingga percakapan mereka tidak dapat didengar dari luar dan bahkan perubahan dunia di dalam wilayah tersebut sulit dirasakan oleh orang lain. Karena 3 dari 7 meridian telah dihancurkan dan 3 pemilik armor jiwa banteng surgawi gugur, 4 penjaga yang berhasil mempertahankan meridian mereka dianggap telah memperoleh jasa besar. Edge Cloud, menjaga meridian ke-4. Diangkat menjadi tetua faksi elemen logam. Mendapat armor elemen logam. Tang Jia, menjaga meridian ke-6. Sekte Xiushen miliknya mendapatkan hak untuk berkembang 3 kali lipat, termasuk murid dan sumber daya kultivasi. Mendapat armor elemen air dari Sekte Guiyi. Yun Yifeng, mendapatkan salah satu 4 mantra master Sekte Guiyi. Dan mendapat harta surgawi belati roh pembantaian, senjata dengan 9 duri yang memancarkan aura mengerikan. Karena Yun Yifeng sudah memiliki armor elemen sekte, ia tidak diberi armor baru. Wang Lin, mendapat armor elemen api. Namun, berbeda dari 3 lainnya, Wang Lin kemudian diberi misi rahasia, sehingga hadiah yang diterimanya hanya 1. Master Sekte Guiyi mengungkapkan misi tersebut. Keempatnya harus memasuki benua iblis hijau, menyusup ke kuil setan hijau, lalu menghancurkan patung setan hijau untuk memberikan luka berat kepada jiwa iblis hijau. Jika berhasil, mereka akan memperoleh jasa yang sangat besar bagi benua banteng surgawi. Alasan mereka berani memberikan misi ini adalah karena benua iblis hijau saat ini pada dasarnya kosong setelah perang besar. Para leluhur benua iblis hijau akan ditahan oleh pihak lain, sehingga mereka tidak sepenuhnya bebas bertindak. Meski begitu, memasuki wilayah musuh dan menghancurkan patung setan hijau tetap merupakan misi yang sangat berbahaya. Kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan keempatnya tidak pernah kembali. Wang Lin sebenarnya memotong pembicaraan sebelum misi selesai diumumkan dengan mengatakan, "Tunggu." Ini menunjukkan bahwa sejak awal ia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres atau ingin mempertanyakan misi tersebut. Namun Master Sekte Guiyi tidak terpengaruh dan tetap menyelesaikan penjelasannya. Reaksi 3 orang lainnya juga menunjukkan tingkat bahayanya. Edge Cloud terkejut, Tang Jia berubah ekspresi, dan Yun Yifeng sendiri tampaknya baru mengetahui misi tersebut saat itu. Pada akhirnya Master Sekte bertanya kepada Wang Lin. Apa yang ingin ia katakan setelah mengetahui misi rahasia tersebut? Wang Lin langsung memprotes ketidakadilan hadiah. 3 orang lainnya mendapat 2 hadiah, sedangkan dirinya hanya memperoleh armor elemen api. Ia menegaskan bahwa dirinya sekarang juga merupakan penatua Sekte Jiwa Agung, sehingga tidak akan menerima keputusan yang tidak masuk akal begitu saja. Master Sekte Guiyi menjawab bahwa kultivasi Wang Lin paling rendah, sehingga 1 armor sudah dianggap cukup. Keputusan tersebut diklaim sebagai hasil kesepakatan Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung. Ketika Wang Lin meminta bukti bahwa Sekte Jiwa Agung benar-benar menyetujui keputusan tersebut,
muncul proyeksi leluhur tua Banteng Hijau melalui jejak indera ilahi. Banteng Hijau membenarkan bahwa pembagian hadiah tersebut memang memiliki alasan dan tidak akan diubah. Wang Lin akhirnya tidak mempermasalahkan armor elemen api yang ditarik kembali. Namun, ia mulai sangat curiga terhadap situasi tersebut. Master Sekte Guiyi kemudian meminta keempat orang meninggalkan segumpal jiwa kehidupan sebelum dikirim ke benua iblis hijau. Keuntungannya, setelah misi selesai, mereka dapat diteleportasi kembali. Kerugiannya, pihak Sekte Guiyi dapat mengetahui keberadaan dan kondisi mereka, sehingga kebebasan mereka terancam. Yun Yifeng, Edge Cloud, dan Tang Jia akhirnya menyerahkan jiwa kehidupan mereka. Wang Lin menolak. Ia mengatakan ingin kembali ke Sekte Jiwa Agung dan berbicara langsung dengan leluhur tua Banteng Hijau sebelum mengambil keputusan. Namun, saat Wang Lin hendak pergi, Master Sekte Guiyi tiba-tiba berkata, "Wang Lin boleh pergi, tetapi armor jiwa Banteng Surgawi harus ditinggalkan." Sebuah tangan raksasa dari gas hitam langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin segera menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Sikap Banteng Hijau berubah. Sekte Guiyi bertindak sangat tidak adil. Dan mereka memaksanya menyerahkan jiwa kehidupan. Setelah ia menolak, mereka bahkan ingin mengambil armor jiwa Banteng Surgawi. Wang Lin merasa jika armor tersebut diserahkan, kemungkinan besar ia tidak akan bisa keluar dari Sekte Guiyi dengan selamat. Tanpa armor, kultivasinya hanya Spirit Void tahap akhir, sehingga ia akan sangat rentan. Ia juga belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama 6 bulan ia berada di padang rumput langit ekstrim. Awalnya Wang Lin memang berniat menyerahkan armor jiwa Banteng Surgawi setelah menyelesaikan 3 syarat untuk membayar kembali bantuan Banteng Hijau. Namun, karena situasi berubah secara mencurigakan, ia memutuskan lebih baik mempertahankan armor dan bertarung daripada menyerahkannya dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Tato Banteng Surgawi di wajah Wang Lin meledak dengan cahaya hitam. Armor jiwa Banteng Surgawi kembali aktif. Kultivasinya melonjak dari Spirit Void tahap akhir menjadi Void Tribulan tahap awal. Wang Lin menggunakan cetak roh perang, membentuk telapak tangan iblis 6 jari. Benturan dengan tangan hitam raksasa mengguncang seluruh alun-alun. Serangan Wang Lin hancur dan sebagian tangan hitam juga runtuh, tetapi sisanya tetap menghantamnya. Wang Lin terluka, mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian terdengar perintah yang mengubah seluruh keadaan. Wang Lin dinyatakan sebagai pengkhianat benua Banteng Surgawi. Perintah jiwa dikeluarkan. Semua kultivator benua Banteng Surgawi diberi hak untuk membunuh Wang Lin. Hadiah bagi orang yang membunuhnya adalah armor elemen api, layar hantu dari Sekte Jiwa Agung, dan manik Banteng Surgawi. Wang Lin langsung menyadari bahwa ketiga benda tersebut kemungkinan besar sebenarnya adalah hadiah yang awalnya diperuntukkan baginya. Setelah perintah tersebut diumumkan, Edge Cloud langsung mengejar Wang Lin. Ia mengaktifkan armor jiwa Banteng Surgawi dan kultivasinya melonjak dari Void Tribulan tahap pertengahan menjadi tahap akhir. Alasannya adalah ia menginginkan manik Banteng Surgawi. Ternyata hanya terdapat 7 manik Banteng Surgawi. Sekte Guiyi 3, dan Sekte Jiwa Agung 4. Manik-manik ini memiliki berbagai fungsi, termasuk menciptakan harta, mengubah efek waktu, menjadi tempat kultivasi, dan yang paling penting, menyimpan jiwa Banteng Surgawi. Fungsi terakhir sangat penting karena memungkinkan pemilik armor jiwa Banteng Surgawi tetap menggunakan armor di luar wilayah benua Banteng Surgawi. Bahkan dengan manik Banteng Surgawi, pemilik armor dapat menggunakan armor jiwa Banteng Surgawi di seluruh benua astral abadi, bahkan di negara kuno. Dengan kata lain, manik Banteng Surgawi dapat membuat pemilik armor tidak lagi bergantung pada jarak dari benua Banteng Surgawi. Itu mengapa Edge Cloud begitu tergila-gila. Manik Banteng Surgawi sangat langka dan berharga. Selain itu, hadiah kedua adalah layar hantu, rahasia besar Sekte Jiwa Agung yang mampu melepaskan kekuatan luar biasa bahkan dari jarak jauh. Kombinasi manik Banteng Surgawi dan layar hantu, cukup untuk membuat seorang kultivator kehilangan akal sehatnya. Karena itu Edge Cloud langsung mengejar Wang Lin dengan mata merah. Tang Jia awalnya ragu, tetapi akhirnya mengaktifkan armor jiwa Banteng Surgawi. Kultivasinya melonjak hingga Void Tribulan tahap pertengahan, lalu ia ikut mengejar Wang Lin. Namun, sebelum itu Yun Yifeng mengirim pesan indera ilahi kepadanya. Setelah mendengar pesan tersebut, Tang Jia terkejut dan kembali menatap Yun Yifeng. Ia bertanya, apakah ini benar? Yun Yifeng mengangguk. Tang Jia tetap mengejar Wang Lin,
tetapi sikap dan mentalitasnya sudah berubah setelah mengetahui informasi tersebut. Setelah Tang Jia pergi, Yun Yifeng tidak mengejar Wang Lin. Ia justru berlutut di hadapan aula besar dan meminta penjelasan dari Master Sekte Guiyi. Yun Yifeng mengungkapkan bahwa dirinya telah memberitahu sekte tentang identitas asli Wang Lin. Ia juga telah memberitahu sekte mengenai hubungan Wang Lin dengan Grand Empyrean Xuanluo. Namun, Master Sekte Guiyi tetap memperlakukan Wang Lin seperti pengkhianat. Setelah keheningan panjang, dari aula hanya terdengar desahan lelah. Ini memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik tindakan Sekte Guiyi. Wang Lin terus melarikan diri melalui Sekte Guiyi sambil menyebarkan akal ilahinya. Namun ia segera menyadari sesuatu yang sangat tidak normal. Seluruh Sekte Guiyi tiba-tiba kosong. Tidak ada kultivator yang mengejarnya, tidak ada orang di sekitarnya, bahkan formasi perlindungan Sekte Guiyi tidak diaktifkan. Setelah keluar dari Sekte Guiyi, Wang Lin segera menyadari bahwa suasana hening dan formasi sekte yang sengaja dibuka kembali kemungkinan memang memberi jalan agar dia pergi. Ia tidak punya waktu menyelidiki motif mereka dan langsung melarikan diri. Edge Cloud, yang telah memperoleh peningkatan dari armor jiwa banteng surgawi hingga Void Tribulan tahap akhir, mengejarnya demi hadiah dari perintah jiwa. Ia membenarkan tindakannya dengan menganggap Wang Lin sebagai pengkhianat benua banteng surgawi. Setelah keluar, Edge Cloud menggunakan pembunuhan 7 bintang. 7 bintang hitam turun dari langit dan memiliki kekuatan menghancurkan wilayah hingga ribuan kilometer. Namun, Wang Lin sebenarnya bisa melarikan diri dengan pembengkokan ruang, karena Edge Cloud tidak mengetahui kemampuan itu. Tepat sebelum Wang Lin pergi, Tang Jia tiba dan mengatakan ingin membantu Edge Cloud dengan imbalan armor elemen api. Namun, ketika mendekati Edge Cloud, Wang Lin dan Edge Cloud sama-sama menyadari ada sesuatu yang aneh. Tang Jia tiba-tiba menggunakan segel 8 gerbang, salah satu teknik penyegelan terkuatnya, untuk menjebak Edge Cloud. Wang Lin segera memahami bahwa Tang Jia bukan benar-benar hendak membantu Edge Cloud. Ia kemudian membatalkan niat melarikan diri dan memilih menyerang Edge Cloud bersama Tang Jia. Pada saat itu Wang Lin juga menyadari mengapa Tang Jia terasa familiar. Auranya dan penampilannya sangat mirip dengan Tang Shan, selir ketiga. Dari nama keluarga mereka, Wang Lin menyimpulkan bahwa Tang Jia memiliki hubungan dekat dengan Tang Shan. Karena Edge Cloud telah berniat membunuhnya, Wang Lin tidak lagi menahan diri. Edge Cloud kehilangan kendali atas 3 dari 7 bintangnya akibat terjebak segel 8 gerbang. 4 bintang yang tersisa tetap jatuh dan mulai diselimuti api hitam. Wang Lin menyerang Edge Cloud dengan berturut-turut. Transformasi ketiga tombak 7 warna, cetakan roh perang 6 jari, dan malam yang terbelah. Tang Jia secara bersamaan menggunakan cambuk emas, sehingga Edge Cloud menghadapi serangan gabungan yang sangat kuat. Edge Cloud memecahkan segel 8 gerbang dengan mengorbankan darahnya dan memanggil hantu darah. Ia kemudian mengeluarkan perisai putih kecil untuk menahan tombak 7 warna. Tombak itu berhasil dihancurkan, tetapi perisainya mengalami banyak retakan. Cetakan roh perang 6 jari Wang Lin kemudian menghancurkan perisai tersebut dan menghantam Edge Cloud hingga terpukul mundur. Edge Cloud memanggil ilusi banteng surgawi untuk menghancurkan telapak tangan Wang Lin. Namun, serangan Wang Lin sudah mencapai tahap berikutnya. Malam yang terbelah menyelimuti seluruh area. Matahari muncul di dalam kegelapan dan mulai menggunakan kekuatan untuk merobek malam. Edge Cloud akhirnya mengenali sifat serangan tersebut dan menunjukkan ketakutan besar. Kepercayaan, mantra kepercayaan. Ia menyadari bahwa Wang Lin mampu menggunakan mantra kepercayaan, sesuatu yang sangat luar biasa dan biasanya berkaitan dengan eksistensi tingkat Grand Empyrean. Edge Cloud mencoba keluar dari wilayah malam yang terbelah, tetapi cambuk emas Tang Jia kembali menghantamnya. Ia batuk darah dan mengalami luka berat. Saat kekuatan malam yang terbelah mulai merobek tubuhnya, Edge Cloud menyadari bahwa jika terus bertahan, ia akan mati. Dalam keadaan terdesak, Edge Cloud mengambil keputusan terakhir. Ia berhenti mundur. Tangannya menekan bagian di antara alisnya. Ia mengeluarkan sesuatu dengan paksa. Sebuah banteng surgawi muncul dengan kedua kuku depannya terangkat dan tanduknya mengarah langsung ke matahari malam yang terbelah.